23. Kami rakyat Indonesia yang tergabung di dalam Dewan Presidium Konstitusi bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang merupakan penjelmaan dari elemen-elemen bangsa sebagai pemilik negara Kesatuan Republik Indonesia yang setia dan memegang teguh Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyatakan sebagai berikut: menggelar sidang MPR dengan agenda tunggal untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama para purnawirawan, para sultan, para raja, para ketua umum komunitas, organisasi masyarakat dan sebagainya. Salah satunya adalah salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, Pemuda Pancasila, yang terus mengawal eksistensi Pancasila. Nah, dalam konteks ini kita adalah mendukung dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tentunya tetap menggarisbawahi tentang keterbatasan presiden maksimal 2 periode serta mengembalikan falsafah Pancasila sebagaimana yang telah dirumuskan, telah diperjuangkan oleh para founding father kita. Untuk itu, seluruh anak bangsa, marilah kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk kembali kepada cita-cita luhur kita dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila, rumah kita, rumah untuk. Jumat 10 November 2023, ribuan aliansi masyarakat hadir di Gedung Nusantara 4, Senayan. Menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada DPD RI, maka pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 akan menyerahkan dokumen aspirasi yang tergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen kepada Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia atau MPR RI. Untuk semua warga menyatu, untuk semua bersambung rasa, mengabulkan, memberkati dan meridhoi jalan yang benar ini. Dewan Presidium Konstitusi dalam menyikapi kondisi demokrasi di Indonesia. Poin utama dari maklumat yang dibacakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Tri Sutrisno, adalah sebagai sistem bernegara untuk dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen. Hal tersebut disampaikan Tri Sutrisno dalam acara penyampaian maklumat Dewan Presidium Konstitusi bertajuk Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Acara yang berlangsung di gedung MPR DPR itu dihadiri langsung oleh Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 terbukti secara akademik telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara dan menghilangkan Pancasila sebagai identitas konstitusi serta tidak konsisten dalam konsepsi, teori, dan yuridis.
Trisutisno juga mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menggelar sidang tunggal untuk merealisasikan hal itu. Beliau meminta Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan sebelum amandemen dengan tetap memberlakukan jabatan presiden selama 2 periode atau 10 tahun. Menggelar sidang MPR dengan agenda tunggal untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum perubahan di tahun 1999 hingga 2002 yang meliputi pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Menurut beliau, pemberlakuan itu akan memperkuat kedaulatan rakyat mengacu pada reformasi tahun 1998. Beliau juga menyinggung pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Memperkuat kedaulatan dan kemakmuran rakyat dengan mengacu kepada semangat dan tuntutan reformasi tahun 1998, di mana diantaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan KKN dan penegakan hukum, serta mengacu kepada proposal kenegaraan DPD RI dan kajian akademik serta empirik yang disertakan dalam tuntutan. Selanjutnya melakukan pengisian utusan daerah dan utusan golongan sebagai bagian dari anggota MPR RI yang berasal dari elemen-elemen bangsa sebagai perwujudan penjelmaan rakyat yang utuh, serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Aku rindu negeriku dulu, penuh senyum, penuh santun, tulus pikiran, tulus hati, kita saling bicara, kita saling percaya, kembali ke Pancasila. Mana foto heula? Itu lucu tuh kamera. Jadi kumaha di dia teh. Kita bertemu di hari yang bersejarah untuk mencari jalan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan jalannya sudah benar melalui sidang MPR, dan kita minta supaya segera membentuk MPRS Dalam tempo yang singkat-singkatnya. dalam segera yang sekat-sekatnya, dan kita akan dapat momentumnya. Terima kasih. Jadi aku Karena bilang, kalau DPD itu petugas rakyat kita maju DPD itu Kalau didukung. DPD itu asli wakil rakyat, bukan wakil partai. jadi Jelas dong. Di Jawa Barat bawa berapa? 100.000 orang. Jelas. Jadi kondisi sekarang ini, kalau saya boleh ngomongan, apalah, politik Indonesia lagi sakit. Transaksional sekarang Sakit, Pak. Kalau dia sehat, nggak begini politiknya. Ini politik sakit. Itu yang satu partai. itu 575. Bukan DPD Oh. semua mewakili. Kita petugas rakyat itu. Ente saya coblos gue tuh pakai tombak. Seperti kapal akan tenggelam, itulah negeri kita. Ya, ini kebetulan ketemu Rama. Kemarin sempat rame caleg cantik nih. Dan masih cantik sampai hari ini. Kalau ada yang komplain, silakan komplain. Silakan, komplainnya ke saya. Nah, sekarang kita sudah sama-sama DCT. Beliau generasi muda yang sangat istimewa di Dapil Jakarta 3, betul? Ya. Sedikit mungkin kali aja ada konstituen ngelihat. Oh ya, halo, saya Siti Rahmayanti Bajeber, saya Dapil 3, Jakarta Pusat Utara Kepulauan Seribu. Saya caleg nomor 2, tolong pilih saya sebagai milenial dan Gen Z. Insya Allah saya bisa berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi rakyat. Dilanjutkan dengan saya adalah sah sekarang. Calon DPD Jawa Barat nomor urut 43. Sebetulnya banyak yang ngomong jangan ngomong nomor urut, tapi saya nggak peduli. Pokoknya kembali ke Pancasila. Dan abang ini yang viral waktu itu naik motor ke Jawa Barat dan ngepost tiap-tiap wilayah. Hebat. Satu-satunya calon DPD Jawa Barat yang keliling pakai motor, Gak pencitraan. nggak ada.
Udah nggak musim pencitraan sekarang. Kita pencitraan yang lain, pencitraan lebih citra lagi kan? Oh, iya. Mending apa adanya aja sekarang. Oke, sukses. Saya langsung berangkat. Ya. Silakan lanjut. Terima kasih ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama para purnawirawan, para sultan, para raja, para ketua umum komunitas, organisasi masyarakat dan sebagainya. Salah satunya adalah salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, Pemuda Pancasila, yang terus mengawal eksistensi Pancasila. Nah, dalam konteks ini kita adalah mendukung dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tentunya tetap menggarisbawahi tentang keterbatasan presiden maksimal 2 periode serta mengembalikan falsafah Pancasila sebagaimana yang telah dirumuskan, telah diperjuangkan oleh para founding father kita. Untuk itu, seluruh anak bangsa, marilah kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk kembali kepada cita-cita luhur kita dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya, Bang Jali Pitung, mendukung upaya ini dengan murni dan konsekuen untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli atau sebelum diamandemen Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada gambarnya, nanti gua spill. Ada caleg dari Sumsel. Ya, dari Sumsel namanya Ono Regione ya. Henry Ono Minda. Ingat Ono, pilih Ono. Pilih Ono. Jawa Barat pilih Elhan Jakaria. Berkaryalah terus walaupun partai telah tiada. Butuh DKI Jakarta. Kita sepakat semua? Ya. Haji Ajran. Tetap pilih ya. Ya, masih dengan Elhan Jakaria. Dan sekarang kita berada di Gedung Nusantara 4, di mana ada satu acara yang sangat istimewa. Nggak konsen saya bener, tapi judulnya aja udah keren banget ya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Undang-Undang asli 1945. 23. Kami rakyat Indonesia yang tergabung di dalam Dewan Presiden Konstitusi bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang merupakan penjelmaan dari elemen-elemen bangsa sebagai pemilik negara Kesatuan Republik Indonesia yang setia dan memegang teguh Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyatakan sebagai berikut. Pertama, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 terbukti secara akademik telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara dan menghilangkan Pancasila sebagai identitas konstitusi serta tidak konsisten dalam persepsi teori dan yuridis. Kedua, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 semakin memperkuat potensi perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengkikis jati diri bangsa Indonesia dan semakin menjauhkan terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang ketiga, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 telah mengabulkan pelaksanaan dan pengamalan sila keempat dari Pancasila itu, sehingga menghilangnya kedaulatan rakyat dengan memindahkan kepada kedaulatan kelompok. Maka dengan rasa tanggung jawab kepada pendiri bangsa dan demi kepentingan rakyat Indonesia serta kehidupan bangsa dan negara ke depan yang lebih berdaulat, adil dan makmur, kami mendesak dan menuntut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk pertama, menggelar sidang MPR dengan agenda tunggal untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum perubahan di tahun 1999 hingga 2000 yang meliputi pembukaan dan penjelasan. Yang kedua, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang berlaku sebelum perubahan di tahun 1999 hingga 2002 sebagaimana dimaksud di atas dengan teknik addendum guna menyempurnakan dan memperkuat kedaulatan dan kemakmuran rakyat dengan mengacu pada semangat dan tuntutan reformasi tahun 1998. Di mana di antaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan KKN, dan menegakkan hukum, serta mengacu proposal kenegaraan DPD Republik Indonesia dan kajian akademik serta empirik yang kami sertakan dalam tuntutan. Yang terakhir, ketiga, melakukan pengisian utusan daerah dan utusan golongan sebagai bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berasal dari elemen-elemen bangsa